Salah satu sekolah di kota Jayapura, Papuan National School gelar Education Fest belum lama ini. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, sejak Rabu 20 November hingga Jumat 22 November 2024, dibuka dengan kegiatan mengedukasi tentang pentingnya seks. Kemudian di hari kedua diadakan pameran dan ditutup di hari ketiga yaitu penanaman bibit mangrove. Begini, tadi yang mau menstruasi nggak sebelumnya? Nggak ada kalian jelas saja, bahwa bertanya. Jadi ini teman-teman, di dalam reproduksi perempuan ada yang namanya rahim, atau kalau bahasa ilmiahnya namanya apa? Ini benar sekali banyak sekali uterus. Nanti ada yang namanya ovarium, kayak buah telur di sebelah kanan sama sebelah kiri. Namanya ovarium. Ovarium memproduksi yang namanya apa? Sel telur itu akan dimasukkan di kedua telur itu. Apa namanya tadi? Ovarium. Nanti kalau dia udah matang bakalan nanti keluar sama yang namanya jari-jarinya itu namanya fibra. Jadi juga jadi kayak main bola gitu loh, ditegang tapi ada tangannya kayak. Nah itu namanya yang telur itu apa? Fibra. Nanti si sel telur itu sudah dilepaskan bakal jalan di tabung. Nama tabungnya itu apa? Ovi. Salam genre. Namanya genre. Genre Indonesia. Kegiatan EduFest khususnya pameran turut dihadiri pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura, para guru, orang tua murid dan juga siswa-siswi di jenjang SD dan SMP, kurang lebih 150 orang. Oke, sangat keren. Itu video ibu. Oke. Lihat anak-anakku, semoga Papua National School semakin menjulang. Devlin Nolowang, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Jayapura, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Papua National School yang telah menyelenggarakan kegiatan EduFest 2024. Ia berharap kerjasama antar masyarakat, orang tua, guru, dan pemerintah semakin dipererat agar pendidikan di Kota Jayapura semakin berkembang karena Kota Jayapura merupakan barometer pendidikan di Provinsi Papua. Kegiatan kedua di hari ini adalah pameran sekaligus juga penampilan hasil dari P5 anak-anak Papua National School. Dan besok masih ada satu kegiatan yaitu penanaman pohon di daerah mangrove di Hamadi, dan ini benar-benar Dinas Pendidikan memberikan apresiasi untuk sekolah Papua National School yang melaksanakan kegiatan ini. Saya tetap berharap kiranya kerjasama dari masyarakat, orang tua, guru-guru, dan tentunya pemerintah agar supaya pendidikan di Kota Jayapura semakin maju. Karena pendidikan di Kota Jayapura merupakan barometer pendidikan di Provinsi Papua. Education Fest ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Papua National School dengan tujuan untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak, membangkitkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan kreativitas anak-anak. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Papua National School, Nisan Lin Pitupulu, saat dijumpai awak media. Ya, Education Festival ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Papua National School. Jadi tujuan dari program ini yaitu untuk membangkitkan semangat belajarnya anak-anak, kemudian
membangkitkan rasa ingin tahu dan juga minat belajarnya mereka, dan juga mengembangkan kreativitas dan juga kolaborasi antar siswa. Kemudian adapun jumlah siswa yang mengikuti kegiatan itu sekitar 150 anak, itu include dari SD dan SMP. Wisanlin berharap kedepannya proyek ini boleh berlangsung setiap tahunnya dengan inovasi dan ide-ide terbaru. Kemudian harapannya ke depan proyek ini atau kegiatan ini boleh terus berlangsung setiap tahunnya, dan juga akan ada inovasi-inovasi yang baru lagi, ide-ide yang baru lagi yang tentunya semakin memperdalam pengetahuan anak-anak dan juga mengembangkan pengetahuan mereka dari yang sudah mereka pelajari selama di kelas ataupun di luar sekolah seperti itu. Nampak rasa bangga juga terlihat di raut wajah orang tua murid. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ibu Margareta Sermumes, salah satu orang tua murid siswa Papua National School. Saya melihat kegiatan EduFest ini adalah suatu kegiatan yang sangat-sangat bagus dan sangat berpotensi sekali untuk anak-anak saya, karena sesuai dengan tujuannya dari kegiatan EduFest ini adalah meningkatkan minat belajar dari anak-anak, di mana saat mereka memiliki keingintahuan dan mereka bisa mengeksplor keinginan tahuan mereka itu ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan EduFest seperti ini. Saya rasa sangat senang dan bangga karena bisa membuat proyek dan bekerja sama dengan tim saya, tim member kita. Dan senang juga karena aku bisa juara 1 di Education Festival. This Education Festival is just for fun and education and for our brains to learn more. Hari ketiga kegiatan EduFest nampak siswa-siswi menanam bibit mangrove di sekitar Rumah Bakau Jayapura, tentunya didampingi para guru, orang tua, dan koordinator komunitas Rumah Bakau. Menyebarkan informasi kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa hutan mangrove kita yang ada di kota Jayapura ini jumlahnya sangat sedikit dan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh hutan mangrove kita. Hutan mangrove kita di kota Jayapura ini ya dari sekian ribu sudah menurun angkanya. Itu karena banyak yang belum paham tentang manfaat dari hutan mangrove. Dan adik-adik tahu, hutan mangrove ini punya dijuluki sebagai hutan perempuan. Jadi ternyata satu persoalan yang ada di hutan bakau, sekalipun tadi Kak Iqbal bilang kita harus bangga dan lain sebagainya, tapi ternyata sampah ini masih menjadi persoalan. Gitu.
sampah masih menjadi persoalan. Begini, kita kalau bicara sampah, Kak Gamel kalau bicara sampah, kita berpikir aja bahwa itu berbicara karakter, bicara habit, bicara perilaku. Di mana ada manusia pasti ada sampah. Di mana ada manusia pasti ada sampah. Koordinator Rumah Bakau Iqbal mengatakan, hari ini anak-anak Papuan National School menanam bibit kurang lebih 100 bibit dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang hutan mangrove yang menjadi benteng pertahanan. Jadi hari ini adik-adik dari Papua National School baru saja menyelesaikan penanaman mangrove yang dimana ada 100-an lebih adik-adik yang datang untuk menanam mangrove. Selain itu, adik-adik diberi pemahaman soal hutan mangrove yang kini kian terancam dan bagaimana adik-adik ini bisa bercerita ketika kembali ke sekolahnya bahwasanya hutan mangrove menjadi benteng pertahanan terbaik yang ada di bumi ini. Lalu kedua, adik-adik diberi pemahaman soal sampah yang dimana sosialisasi sampah itu penting sekali agar adik-adik bisa menjadi pahlawan lingkungan. Terutama saat ini sampah kita semakin menumpuk di Kota Jayapura, jadi bagaimana adik-adik ini juga bisa mengurangi sampahnya, mengurangi sampah plastik sekali pakai. Di sela-sela penutupan kegiatan penanaman mangrove, Musaldin berharap melalui penanaman mangrove ini anak-anak semakin memahami langkah-langkah untuk menjaga kelestarian. Ini merupakan hari ketiga pelaksanaan Education Festival yang kita laksanakan dari hari Rabu kemarin, dan ini merupakan puncaknya. Jadi hari ini anak-anak melakukan penanaman pohon bakau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan dan juga komunitas Rumah Bakau. Harapannya anak-anak boleh semakin mencintai lingkungan, semakin menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian harapannya juga anak-anak semakin mengetahui, semakin memahami bagaimana langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga bagaimana supaya lingkungan yang mereka tempati saat ini semakin nyaman, semakin baik ke depannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.